Halo teman-teman, kembali lagi di channel Media Juara, medianya para juara. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian atau dasar-dasar mengenai CorelDRAW. Sekarang kita akan mulai mempelajari apa itu CorelDRAW. Dimulai dari interface atau user interface atau tampilan yang ada di CorelDRAW. Oke teman-teman, sebelumnya Mimin mau disclaimer dulu nih ya. Mimin ini menggunakan CorelDRAW 2020, tapi jangan khawatir karena CorelDRAW itu tidak terlalu jauh untuk setiap versinya. Maksudnya untuk setiap updatean dari CorelDRAW itu tidak terlalu jauh fungsi dan toolsnya. Ini Mimin menggunakan CorelDRAW 2020, namun untuk CorelDRAW X7, X8, ada lagi 2019, terus ada 2021 yang di atas 2020, mungkin nanti ada yang 2024, teman-teman sudah ada yang menginstalnya. Itu tidak jauh berbeda tampilannya seperti ini ya. Mungkin hanya ada di beberapa bagian toolsnya sajalah yang diupdate fungsinya seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir jika teman-teman memiliki versi CorelDRAW yang berbeda dengan Mimin, karena untuk tampilannya tidak jauh berbeda untuk setiap versi CorelDRAW. Dimulai dari X7 lah mungkin ya. Dari X7 ke atas itu semua sudah mulai sama tampilannya seperti ini. Tapi mungkin dari X6, X5 ke bawah itu mulai terlihat jadul ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan versi Corel di bawah Mimin ataupun di atas Mimin itu tidak jauh berbeda ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Kita akan membahas tentang apa tadi? Yaitu user interface atau tampilan CorelDRAW ya teman-teman. Selamat datang saya ucapkan di CorelDRAW, salah satu aplikasi editing yang banyak digunakan oleh orang-orang untuk membuat desain vektor. Pertama-tama di bagian paling atas ini namanya ada title bar. Title bar adalah area yang menampilkan judul atau nama file yang sedang dibuka. Untuk file ini misalkan Mimin menggunakan nama untitled ya, karena baru dibuka tadi dan belum di save, maka di sini juga namanya untitled ya. Terus di bawahnya ada menu bar. Menu bar itu terdiri dari file, edit, view, terus sampai ke help. Menu bar merupakan area yang berisi menu dengan perintah-perintah yang dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Selanjutnya di bawah menu bar kita punya toolbar. Ini ya teman-teman ya, toolbar. Toolbar berisi kumpulan ikon yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk mempermudah pengaksesan sebuah perintah atau tool. Di bawah toolbar kita memiliki property bar. Oke. Property bar adalah bagian yang berisi alat yang aktif yang akan muncul jika pengguna mengklik tools tertentu atau membuat objek tertentu. Nah, property bar ini akan berganti-ganti atau mungkin akan berubah-ubah sesuai dari objek yang nanti teman-teman edit. Misalkan teman-teman ingin membuat kotak, maka nanti dia akan berubah fungsinya sesuai dengan objek kotak tersebut ya. Oke, selanjutnya ada toolbox di pojok kiri sebelah sini teman-teman, dari atas sampai bawah. Ini namanya toolbox. Toolbox merupakan bagian utama berupa tools atau alat untuk membuat, mengisi, dan memodifikasi suatu objek ataupun gambar dalam CorelDRAW. Selanjutnya ada drawing window. Drawing window itu ini ya teman-teman, dia ada yang di luar dari kotak ini. Kalau yang di dalamnya ini itu namanya adalah drawing page atau mungkin canvas, biasa teman-teman orang bilang ya. Ada juga beberapa orang memanggil ini canvas, terus ada juga beberapa orang yang menyebutnya drawing page ini ya. Terus yang di luarnya ini adalah drawing window. Kita bisa mengedit dimanapun yang kita mau, bisa di drawing window ataupun di drawing page. Hanya saja untuk ukuran drawing page ini harus kita sesuaikan terlebih dahulu. Ukurannya bisa berupa A4, A5, A3 atau mungkin custom, misalkan seperti 1080 pixel atau 1920 pixel. Itu tergantung dari yang teman-teman inginkan gitu ya. Oke, selanjutnya ada ruler atau penggaris. Ini ada yang di sini, ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Ruler merupakan batas horizontal dan vertikal yang digunakan untuk menentukan ukuran dan posisi objek pada sebuah gambar. Ya, selanjutnya ada color palette teman-teman. Color palette ini adalah bagian yang berisi contoh warna default yang dapat digunakan untuk langsung mewarnai suatu objek kurva atau teks.
Nantinya teman-teman juga bisa menambahkan untuk color palette ini bisa berupa default atau color palette RGB atau mungkin color palette CMYK, dan ada lagi color palette Pantone. Nanti kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Oke, kita ke bawah. Di sini ada dokumen navigator. Kalau teman-teman sering menggunakan Microsoft Excel, mungkin tidak asing dengan istilah sheet. Nah, di sini ada sheetnya juga teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman membuat page 1, page 2, page 3, nanti untuk controllingnya ada di sini. Kemudian masih di bawah yaitu ada status bar. Ini status bar. Status bar menampilkan status objek yang sedang aktif dan posisi kursor di jendela serta warna yang digunakan pada objek tersebut ya. Terus selanjutnya ada navigator di sebelah sini. Navigator adalah tombol pada pojok kanan bawah drawing window yang berguna untuk membuka tampilan drawing window dalam ukuran yang kecil ya. Selanjutnya ada Docker. Docker itu yang di sini, yang di sebelah color palette. Docker adalah jendela yang berisi perintah dan setting yang relevan pada alat tertentu, semisal object manager. Di sini ada ini menggunakan kontur, ada lagi property bar, terus ada lagi objek gitu ya teman-teman ya. Ini dia akan berubah-ubah tergantung dari tools yang kita pilih gitu. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian yang butuh informasi seputar desain, video editing, penulisan, maupun tips dan trik multimedia lainnya. Dan jika ada yang mau request topik selanjutnya, silahkan jangan sungkan untuk bilang ya. Jangan sampai di video selanjutnya. See you, salam Jawara.